Pemirsa, polisi menangkap 2 pembunuh seorang perempuan yang jenazahnya ditemukan di jurang di Mojokerto, Jawa Timur. Motif pembunuhan karena korban berhutang 40 juta rupiah dan tidak kunjung dibayar. Jasad perempuan ditemukan di dasar jurang Gajah Bungkur, kawasan wisata Taman Hutan Raya Raden Suryo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jasad ditemukan 2 pengunjung yang hendak bersuah foto. Ternyata jasad perempuan ini adalah korban pembunuhan. Ironisnya, pembunuh korban adalah teman baiknya. Pembunuhan ini dipicu karena 2 tersangka kesal terhadap korban yang tidak membayar utang sebesar 40 juta rupiah. Masalah utang piutang kurang lebih 40 juta mulai dari Januari. Polisi menyebut 2 tersangka telah berencana membunuh korban dalam perjalanan dari Sidoarjo menuju Malang. Pada saat korban diminta pertanggungjawaban untuk membayar, korban tidak mempunyai uang dan akhirnya dilakukan pemukulan menggunakan tongkat besi ini. Dan kemudian tersangka Rifat menutup wajah korban dengan menggunakan baju yang sudah disiapkan dan juga tali yang sudah disiapkan untuk mencekik korban. Polisi mengumpulkan barang bukti berupa mobil yang digunakan untuk menghabisi korban, 2 sepeda motor, tongkat, dan alat untuk menjerat korban. 2 tersangka pun dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sekelompok warga negara asing Nigeria ditangkap polisi di apartemen Green Park View, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka ditangkap karena mengeroyok polisi. Empat personil anggota Cybercrime Polda Metro Jaya dikeroyok WNA Nigeria. Pengeroyokan terjadi saat anggota Cybercrime Polda Metro Jaya mendatangi apartemen Green Park View Blok F. Saat berada di TKP, salah satu WNA berteriak ada razia warga negara asing sehingga pecah keributan sampai terjadi pemukulan terhadap anggota Polri oleh sekelompok WNA Nigeria. Karena salah paham informasi ada razia orang asing dari pihak imigrasi, sehingga sekelompok WNA mengeroyok anggota Cybercrime Polda Metro Jaya yang akan mengembangkan penangkapan kasus penipuan online. Akibat pengeroyokan ini, 9 warga negara asing Nigeria ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Warga yang terjebak longsor di Kelurahan Batang Barat, Palopo, Sulawesi Selatan dievakuasi. Proses evakuasi terkendala material longsor yang memutus akses jalan. Warga yang terjebak di lokasi longsor Kelurahan Batang Barat, Palopo, Sulawesi Selatan dievakuasi oleh pihak BPBD, TNI, dan Polri. Warga mengungsi ke tempat aman karena kondisi tanah yang tidak aman. Petugas mengimbau warga untuk meninggalkan perkampungan mereka. Proses evakuasi terkendala material longsor yang memutus akses jalan, sehingga petugas gabungan harus membersihkan jalan setapak di tengah hutan. Sementara itu, lokasi longsor yang berada di kilometer 21 kisikan dengan menggunakan alat berat. Ya, ini sebenarnya lokasi di Batang Barat itu, ya, itu topsoil atau lapisan atas tanah itu tidak terlalu tebal, hanya sekitar 2 meter, dan di bawah itu adalah batu granit. Sehingga ketika intensitas hujan cukup tinggi, ini tanahnya langsung luncur, tinggal batuan. Dan inilah yang terjadi di Batang Barat. Video dari udara yang diambil dari drone Humas Pemerintah Sulawesi Selatan menunjukkan lokasi tanah longsor di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Jalur Trans Sulawesi Selatan yang menghubungkan Kota Palopo dan Toraja Utara terputus.
8 rumah warga yang ada di Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Wara Barat, Palopo, Sulawesi Selatan tergerus longsor. Longsor juga memutus akses jalan poros Palopo Toraja dan membuat puluhan tiang listrik tumbang. Longsor yang terjadi di 3 titik juga membuat puluhan mobil terjebak. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Polisi membebaskan pedagang bakso pikul yang terekam meludahi dagangannya di Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Pedagang bakso pikul yang terekam meludahi dagangannya di Kembangan, Jakarta Barat dibebaskan polisi. Pembebasan dilakukan setelah pedagang bakso dan pembeli dipertemukan di Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Kedua belah pihak akhirnya menandatangani surat damai. Pembeli yang mengunggah video tidak membuat laporan dan memaafkan WS pedagang bakso cuangki. Ya, saya berminta maaf sebesar-besarnya kepada ibu yang saya udahin gitu, Pak. Berarti mau ngulangin lagi atau gimana? Enggak, Pak. Enggak bakal, Pak, saya. Berdamai. Ya, kasihan juga kan, dia juga lagi cari duit buat keluarga. Petugas mengatakan aksi tak terpuji pedagang bakso pikul dilakukan untuk melariskan dagangannya. Kalau dilihat di masa pandemi ini bisa jadi berbahaya karena langsung pelaku meludahi jualan baksonya, bisa jadi akan menularkan kepada pembelinya. Apakah sudah dilakukan rapid test terhadap pelaku, Dan? Baik, namun demikian tadi siang kita sudah laksanakan rapid test kepada pelaku yang dilakukan oleh Rumah Sakit Kembangan dan hasilnya dinyatakan negatif COVID-19. Aksi WS beredar dan viral di media sosial. Rekaman kamera pengawas menunjukkan WS mendekatkan wajah ke dalam mangkok dan meludahi dagangannya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ronaldo tampil apik saat Juventus melumat Lecce 4 gol tanpa balas. Informasi selengkapnya sesaat lagi.